Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan kita yang ketiga, yang di sini saya akan membahas materi tentang konsep dan teori sosial. Nah, minggu lalu kan sudah saya jelaskan apa sih itu sosial, kemudian masyarakat, kebudayaan. Nah, jadi kali ini kita akan membahas konsep dan teori dari sosial tersebut. Nah, sosial di sini sangat erat kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat, karena kita hidup itu pasti bersosialisasi. Tidak mungkin kita hidup sendiri-sendiri, pasti kita butuh yang namanya bantuan orang lain. Nah, itu masuk ke dalam kategori sosial. Nah, manusia di sini lebih sering disebut sebagai makhluk sosial karena dia manusia di sini lebih sering disebut sebagai makhluk sosial karena dia berinteraksi satu dengan yang lainnya. Kemudian dalam kehidupan sosial, manusia itu terus berkembang dalam lingkungan masyarakat kelompok, kemudian lingkungan pergaulan, mulai dari persahabatan, pertemanan, dan lain sebagainya. Nah, itu kan masuk dalam kategori sosial. Tidak mungkin kan kita bersahabat hanya satu orang, pasti minimal 2, 3. Kemudian berteman tidak mungkin hanya satu orang. Nah, itu juga masuk dalam kategori sosial. Di sini sosial menurut ahli yang pertama, menurut Philip, dia mengatakan bahwa sosial itu adalah sifat dasar dari setiap individu manusia. Kemudian menurut Lewis, dia mengatakan sosial itu diartikan sebagai sesuatu yang dicapai, dihasilkan, serta ditetapkan dalam proses interaksi sehari-hari antar warga negara dengan pemerintahannya. Misalnya antara kita sebagai warga negara dengan pemerintahan seperti gubernur, wakil gubernur, anggota DPR, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menurut Enda di sini mengatakan tentang cara bagaimana individu itu saling berhubungan satu sama lainnya. Jadi bagaimana cara kita individu itu berinteraksi antara individu A, B, C, D. Jadi bagaimana peran kita sebagai individu dalam berinteraksi. Kemudian yang keempat, menurut Peter, dia berpendapat bahwa sesuatu yang dipahami sebagai sebuah perbedaan umum, tetapi dia sebagai satu kesatuan. Menurut ahli yang keempat atau yang terakhir, menurut Paul Ernst, dia berpendapat bahwa sejumlah manusia secara individu terlibat dalam berbagai kegiatan secara bersama-sama. Misalnya ada kegiatan pengajian, otomatis yang namanya kegiatan pengajian atau majelis itu kan terdiri dari beberapa individu yang dikategorikan sebagai masyarakat. Tidak mungkin kan hanya satu orang, pasti lebih dari satu orang. Nah, di situ kita melakukan suatu kegiatan secara bersama-sama, yaitu tadi yang namanya pengajian. Nah, kemudian interaksi sosial di sini ada beberapa macam interaksi sosial. Yang pertama itu interaksi sosial individu dengan individu. Nah, di sini ada yang tahu apa sih interaksi sosial antara individu dengan individu. Jadi, interaksi sosial individu dengan individu itu adalah pertemuan dua orang yang saling berinteraksi. Misalnya seperti saya dengan kamu. Nah, saling tegur sapa, kemudian say hello dan lain-lain sebagainya. Nah, itu kan masuk ke dalam interaksi antara individu dengan individu. Kemudian yang kedua, interaksi kelompok dengan kelompok. Nah, ini bisa misalnya dalam suatu organisasi. Jadi pertemuan organisasi A dengan organisasi B kemudian membicarakan suatu permasalahan. Nah, di sini sudah jelas adanya yang namanya interaksi. Tidak mungkin kan di dalam suatu
pertemuan itu hanya diam-diam saja, hanya duduk, termenung, kemudian pulang, sehingga tidak akan mendapatkan suatu pemecahan masalah atau tidak ada yang namanya suatu interaksi. Nah, yang ketiga di sini adalah interaksi individu dan kelompok. Nah, ini udah jelas, berarti contohnya seperti saya memberikan suatu materi kepada kalian semua. Berarti kan kalian itu masuk ke dalam yang namanya suatu kelompok atau perkumpulan. Nah, di sini saya memberikan suatu materi, tujuannya apa? Agar kalian mengerti materi yang saya sampaikan. Berarti ini masuk ke dalam interaksi individu dan kelompok. Sampai sini paham kan? Nah, kemudian masalah sosial secara umum, yang pertama itu adalah sesuatu yang mengandung keraguan dan ketidakpastian yang ada di masyarakat. Kemudian adanya kesenjangan antara teori sosial dan praktek sosial. Nah, ini kan udah jelas, antara teori dengan praktek itu pasti tidak pernah sama. Kita di bangku perkuliahan pasti mendapatkan yang namanya suatu teori, tapi pada saat kita praktek ke lapangan, ternyata teori itu dipakai hanya sebagai pendukung atau sebagai peta kita di lapangan. Oh, ternyata berdasarkan teori seperti ini, tapi faktanya pada saat kita praktek ke lapangan itu jauh berbeda. Makanya di sini masalah sosial itu tadi poinnya ada kesenjangan antara teori sosial dan praktek sosial. Nah, yang ketiga, sesuatu yang tidak layak dianggap layak dan dipakai secara terus-menerus. Artinya sesuatu yang sudah harusnya tidak bisa kita gunakan masih kita gunakan atau kita anggap itu layak untuk kita gunakan. Yang keempat itu adalah masalah sosial bisa terpecahkan dan tidak bisa terpecahkan. Nah, sini ada yang tahu contoh dari masalah sosial yang bisa dipecahkan dan tidak bisa dipecahkan? Kalau misalnya nggak ada yang tahu, PR nanti kalian cari apa sih contoh dari masalah sosial yang bisa dipecahkan dan yang tidak bisa dipecahkan. Nah, ini beberapa masalah sosial. Di antaranya yang pertama itu, ada yang tahu nggak di sini contoh dari masalah-masalah sosial? Nah, mungkin di sini kalau kemiskinan, apakah itu masuk ke dalam masalah sosial? Iya kan, karena ini mencakup masyarakat secara luas atau masuk dalam suatu kelompok. Nah, misalnya di tempat kita ini kan masih banyak masyarakat yang bisa dikatakan perekonomiannya masih di bawah rata-rata atau bisa dibilang masuk ke dalam kategori masyarakat miskin. Nah, itu juga masuk ke dalam permasalahan sosial. Nah, yang kedua itu adalah hak asasi manusia. Itu juga masuk masalah sosial. Contohnya apa yang berkaitan dengan hak asasi manusia? Nanti kalian cari. Yang ketiga contohnya keadilan sosial. Nah, di sini kan kita otomatis kalian sering lah nonton berita masyarakat yang sering dibully dan lain sebagainya. Apakah dia sudah mendapat suatu keadilan atau belum? Contohnya misalnya apa? Keadilan sosial. Dia ingin mempertahankan haknya sebagai anggota ini misalnya, tapi karena adanya suatu jabatan atau kekuasaan sehingga dia tidak bisa mempertahankan haknya karena digeser oleh orang yang mempunyai jabatan yang lebih tinggi, sehingga dia merasa tidak adil. Ini kan harusnya begini, kenapa? Ya karena tadi orang yang mempunyai uang lebih banyak atau kekuasaan lebih tinggi, jadi dia yang akan lebih berkuasa, sehingga kita tidak mempunyai hak
untuk mengatasinya. Kemudian penegakan hukum. Apakah di tempat kita hukum itu sudah ditegakkan dengan benar? Belum kan? Mungkin sudah, tapi belum sepenuhnya ditegakkan. Karena contohnya seperti korupsi dan lain-lain sebagainya. Itu masih banyak masyarakat kita atau pejabat-pejabat kita itu masih berkeliaran di sekitar kita. Padahal kasus yang ia alami itu sangat berat, tetapi tadi karena hukum kita masih bisa dibeli dan lain sebagainya, sehingga ia masih bisa bebas berkeliaran di sekitar kita. Nah, sedangkan kita masyarakat yang dibilang masyarakat miskin, yang tidak mampu, yang contohnya, pernah kan kalian nonton berita nenek yang hanya mencuri atau mengambil satu buah semangka dihukum berapa belas tahun penjara. Nah, sedangkan mereka yang korupsi hanya dihukum berapa bulan, bahkan hanya 2-3 tahun di dalam penjara. Nah, itu kan termasuk suatu penegak hukum yang sangat lemah atau tidak adanya keadilan di negara kita, dan penegakan hukum di tempat kita juga lemah, masih bisa dijual beli. Kemudian kebohongan publik dan psikotropika. Dan nah, di sini masalah sosial yang selanjutnya itu adalah terorisme. Terorisme ini kan juga masuk ke dalam permasalahan sosial karena dapat meresahkan dari setiap masyarakat. Karena di sini yang namanya terorisme itu kan mengancam setiap masyarakat. Yang ia tidak suka pasti menjadi ancaman bagi orang tersebut. Kemudian aborsi, prostitusi itu juga masuk ke dalam masalah sosial. Karena banyak kan di tempat kita yang melakukan aborsi, kemudian prostitusi dan lain sebagainya. Nah, ini baru-baru ini beritanya kan udah dengar anak bayi ditemukan di pemakaman di daerah Wajo Hilir kalau nggak salah saya. Nah, itu kan juga termasuk permasalahan sosial. Kenapa? Karena dia tidak menginginkan anak tersebut sehingga anak tersebut dibuang. Padahal anak itu adalah titipan dari Yang Maha Kuasa. Nah, aborsi dan prostitusi itu juga masuk ke dalam tadi permasalahan sosial. Di tempat kita itu banyak sekali permasalahan-permasalahan dari prostitusi, PSK dan lain sebagainya. Kemudian pornografi. Nah, ini udah jelas sekali banyak dampak yang ditimbulkan dari yang namanya pornografi. Nah, anak yang harusnya belum pantas untuk melihat hal-hal seperti ini bahkan sekarang sudah mudah untuk diakses. Anak-anak sekolah, kan kalian sudah nonton kan, anak-anak SD memperkosa, kemudian membunuh dan lain-lain sebagainya. Nah, itu semua masuk dalam permasalahan sosial. Tadi karena dia sering menonton TV, kemudian pergaulan, nah itu juga membawa dampak yang sangat besar sehingga dia mempraktekkan ke teman sebayanya. Bahkan ada yang membunuh orang tuanya karena tadi efek dari film, nonton bioskop dan lain sebagainya, sehingga akan mempengaruhi dari psikis mereka. Kemudian dia akan mempraktekkan, oh ternyata begini loh rasanya melakukan seperti adegan-adegan yang mereka lihat. Nah, itu adalah masalah-masalah sosial yang sekarang sedang kita hadapi. Kalau masalah sosial secara khusus tadi itu adalah permasalahan sosial secara umum. Ini adalah masalah sosial secara khusus. Yang pertama itu adalah tingginya jumlah pengangguran. Nah, itu masuk ke dalam masalah sosial secara khusus. Karena apa? Di tempat kita atau di negara kita itu banyak sekali pengangguran-pengangguran yang bertebaran di sekitar kita. Contohnya, dalam 1 tahun lulusan mahasiswa di setiap perguruan tinggi itu bisa mencapai ribuan. Nah, sedangkan lowongan pekerjaan itu tidak ada atau hanya beberapa persen saja yang membuka lowongan pekerjaan, sehingga membludaknya angka pengangguran. Atau misalnya
dia bekerja tidak sesuai dengan bidang yang ia ambil pada saat ia kuliah. Jadi beda bidangnya. Kemudian rendahnya kualitas sumber daya manusia. Nah, ini terkait dengan pendidikan. Masih banyak sekali anak-anak kita yang belum bisa mendapatkan pendidikan dengan layak, atau masih banyak yang putus sekolah. Karena apa? Tidak mampu untuk membayar biaya pendidikan. Kemudian dari segi ekonomi dia lebih senang untuk membantu orang tuanya dalam bekerja, misalnya bertani dan lain sebagainya, sehingga pendidikan mereka menjadi terbengkalai atau tidak tamat sekolah. Kemudian yang ketiga, masalah sosial itu adalah tadi rendahnya penegakan hukum dan keadilan. Di tempat kita itu sudah jelas sekali dalam penegakan hukum dan keadilan masih sangat rendah dan bahkan masih bisa dijual belikan. Tadi kalau orang yang mempunyai kekuasaan lebih tinggi dibanding dengan masyarakat biasa, ya otomatis dia bisa membeli yang namanya hukum. Yang tadinya korupsi atau makin narkoba, paling dia hanya dipenjara 1-2 tahun. Tetapi masyarakat biasa yang hanya mengambil buah untuk makan dan lain sebagainya, itu bisa dipenjara bahkan sampai 10 tahun. Nah, itu kan sudah tidak wajar. Kemudian ancaman terorisme dan tingginya tingkat kriminalisme. Nah, ini sudah jelas sekali, bisa kalian rasakan di mana-mana itu pasti angka kriminalisme itu tinggi. Contohnya tadi begal, kemudian apalagi jambret, kemudian apalagi banyak kasus-kasus yang berhubungan dengan kriminalisme. Nah, ini adalah peran sosial dalam pemecahan sosial. Nah, bisa kalian lihat bagannya di sini. Jadi yang pertama itu adalah peran sosial di sini adalah membantu memperjelas masalah yang dihadapi. Kemudian selanjutnya mengumpulkan data dan fakta. Jadi kita melihat data dan fakta di lapangan. Oh, ternyata masih banyak kasus-kasus dari peran-peran sosial yang ada di masyarakat. Kemudian kita menganalisis dan menafsirkan dari data-data tersebut yang sudah kita ambil. Oh, ternyata seperti ini, dan mengajukan rekomendasi pemecahan masalahnya. Setelah kita analisis data-data yang kita temukan di lapangan, kemudian kita buatlah yang namanya solusi atau rekomendasi pemecahan agar kedepannya masalah ini jangan sampai terulang kembali. Kemudian mempelajari halangan yang mungkin terjadi, atau misalnya pada saat kita membuat suatu solusi, kita juga akan memikirkan apa sih halangan atau rintangan yang akan terjadi ke depannya jika masalah atau solusi yang kita berikan seperti ini. Anggaplah misalnya kalian membuat suatu program pemecahan masalah. Misalnya nih, masalah penyakit DBD. Nah, kalian memberikan solusi seperti ini. Tapi kalian juga mikirkan hambatan ke depannya apa sih? Kira-kira kalau misalnya saya jalankan program ini, ada enggak hambatan yang akan dirasakan oleh masyarakat? Karena yang menjalankan ini adalah masyarakat itu sendiri. Kita hanya memberikan program dan menyampaikan seperti ini tujuan dari program yang kita buat, tetapi yang menjalankan itu semua adalah masyarakat. Jadi perlu kita pertimbangkan lagi halangan-halangan atau hambatan yang akan terjadi ke depannya. Jangan sampai program yang kita buat tadi tidak berjalan semaksimal mungkin, dan kita memberikan saran-saran yang lebih baik. Kemudian memberikan penjelasan dan mendorong kegiatan menanggulangi masalah. Jadi kita memberikan penjelasan dari program yang akan kita buat tadi itu seperti apa, dan mendorong kegiatan-kegiatan agar permasalahan tadi menjadi berkurang atau bahkan tidak ada sama sekali ke depannya. Nah, kemudian panah ini balik lagi ke
langkah awal, yaitu membantu memperjelas masalah yang dihadapi, kemudian mengumpulkan data, dan begitu selanjutnya tahap-tahapnya. Jadi semua bagian ini saling terkait dalam pemecahan suatu masalah sosial yang ada di masyarakat. Nah, kita masuk ke teori sosial. Jadi di sini teori sosial itu adalah gabungan atau kumpulan dari konsep-konsep sosial yang telah diuji kebenarannya secara umum dan memiliki sifat generalisasi. Jadi teori itu adalah kumpulan dari beberapa konsep-konsep yang sudah diuji kebenarannya atau dari hasil-hasil kita penelitian. Nah, itu masuk ke dalam suatu teori. Jadi kumpulan-kumpulan hasil penelitian kita itu dibuatlah suatu teori yang sudah diuji kebenarannya. Kemudian yang kedua, persoalan pokok dari teori sosial itu adalah bagaimana sih kita memandang dan memahami kenyataan kehidupan sosial sebagai realita yang harus dihadapi secara bijaksana. Jadi bagaimana cara kita memandang dan memahami kenyataan, oh ternyata seperti ini realita yang harus kita hadapi. Nah, tujuan dari teori sosial di sini adalah memberikan pengertian dan pemahaman terhadap realita. Kemudian memberikan penjelasan terhadap fenomena sosial seperti peristiwa politik, peristiwa sosial, dan peristiwa budaya. Kemudian sebagai kritik dan pengawasan terhadap perkembangan konsep dan teori sosial. Jadi tujuan teori ini juga bisa sebagai kritik dan pengawasan dari perkembangan konsep tersebut. Nah, kalau manfaat teori sosial di sini, yang pertama itu sebagai alat untuk menjelaskan realita. Kemudian sebagai alat untuk menganalisis dari setiap fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat. Kemudian yang ketiga, sebagai sarana untuk upaya penelitian untuk melakukan konstruksi, rekonstruksi, dekonstruksi terhadap realita dengan persyaratan dia layak, kemudian dapat dilaksanakan serta dapat didaur ulang dan sistematik. Artinya didaur ulang di sini teori yang sudah lama itu kita perbaharui sesuai dengan penelitian-penelitian yang sudah kita lakukan. Jadi tidak monoton atau tidak hanya pada teori-teori sebelumnya. Karena sudah ada penelitian-penelitian sehingga teori itu menjadi lebih berkembang dan dapat didaur ulang. Nah, kategorisasi teori sosial di sini ada yang namanya teori deskriptif. Artinya dia hanya menggambarkan apa yang terjadi di lapangan. Sudah jelas kata deskriptif itu adalah menggambarkan apa yang terjadi di lapangan. Kemudian teori preskriptif itu menggambarkan perubahan-perubahan untuk melakukan yang namanya pembaharuan, koreksi, dan perbaikan suatu proses teori dan fenomena tertentu. Jadi dia menggambarkan pembaharuan-pembaharuan dari proses teori yang sudah ada sebelumnya. Nah, yang ketiga di sini ada yang namanya teori normatif. Jadi pada dasarnya mempersoalkan peranan suatu kebijaksanaan, kemudian perundang-undangan peraturan tertentu. Yang keempat, teori asumtif. Jadi dia lebih memusatkan perhatian pada usaha-usaha untuk memperbaiki suatu praktek dengan memahami hakikat dari fenomena yang terjadi di suatu lingkungan. Yang kelima itu adalah teori instrumental. Jadi untuk melakukan konsep ini, dia mengenal cara-cara memperbaiki suatu teknis sehingga dapat dibuat sebagai sasaran yang lebih realistis. Nah, yang keenam, teori hubungan manusia. Nah, di sini artinya menitik beratkan bahwa norma-norma sosial itu merupakan faktor kunci dalam menentukan sikap, perilaku, serta tindakan seseorang, terutama dalam lingkungan
kerja. Nah, ini udah jelas. Kita kaitannya dengan manusia, otomatis ada yang namanya norma-norma yang berlaku di kehidupan kita. Jadi bagaimana cara kita bersikap, berperilaku, itu semua masuk ke dalam norma-norma. Nah, yang ketujuh itu adalah teori perilaku. Teori perilaku di sini lebih memahami pentingnya aspek dan faktor manusia sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, teori kontingensi dia adalah sebagai perkembangan dari teori sistem yang dipersamakan dengan pendekatan situasional yang mengakui adanya dinamika dan kompleksitas antara hubungan atau mengakui adanya interaksi sosial. Nah, sampai sini masih ada yang belum jelas dari pembahasan yang saya sampaikan, atau kita mau diskusi, sharing-sharing, silakan. Kalau misal tidak ada, saya akan memberikan kuis, tolong dicatat. Yang pertama, jelaskan apa itu konsep sosial dan berikan contohnya. Kalau misalnya kalian mendengarkan penjelasan saya tadi, kalian pasti bisa mengisi kuis yang saya berikan. Nah, yang kedua, sebutkan dan jelaskan permasalahan-permasalahan sosial yang ada di sekitar Anda. Itu kan otomatis banyak sekali permasalahan-permasalahan sosial yang ada di lingkungan sekitar Anda. Yang ketiga, jelaskan menurut Anda apa sih masalah sosial itu. Kemudian yang keempat, apa yang dimaksud dengan teori sosial. Nah, itu kalian jawab 4 kuis yang saya berikan, kemudian kalian kumpulkan lewat Google Classroom. Oke, kalau misalnya tidak ada lagi yang ditanyakan, kita akhiri. Sampai ketemu minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.